Alhamdulillahilladzi qala Ramadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wali Karawang, Bapak Direksi Dr. dan Ibu, hadirin jamaah masjid Syekh Puro Masjid Karawang yang harus saya di dalam setiap ibadah kita akan menemukan fadilah dan juga akan menemukan hikmah. Begitu juga dengan puasa. Di dalam puasa ini ada fadilah, ada juga hikmah. Perbedaan antara fadilah dan hikmah saya analogikan seperti seorang yang punya sawah 1 hektar. Dia menyuruh kepada seorang yang punya traktor untuk menggarap sawahnya dengan upah 1 hektar sekitar 5 juta. Kemudian di tengah perjalanan dengan traktor tersebut menemukan beberapa ikan. Ada ikan emas, dia pun dia temukan juga belum, dia pun dan alhamdulillah kurang lebih dapat sekitar 3 kilo belum. Selesai dia mendapatkan upah 5 juta dan juga mendapatkan ikan belum. Di situ adalah contoh bahwa uang 5 juta itu adalah fadilah, sementara mendapatkan ikan belum adalah hikmah. Begitu juga dengan puasa, ada fadilah, ada hikmah. Fadilahnya sudah banyak sekali ustaz yang menyampaikan, di antaranya dari sabda Nabi. Yang pertama, fadilah puasa dapat menjadi khusus. Dengan sabda Nabi, "Firallahu ta'ala." Kemudian juga bahwa orang yang berpuasa pahalanya lebih besar daripada pahala menggunakan minyak isi atau minyak lainnya. Kemudian juga bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. 1, kegembiraan ketika berbuka, yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan. Kemudian juga orang yang berpuasa akan melalui suatu pintu khusus namanya Babul Rayyan, pintu yang dimasuki di surga oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga pahala ibadah puasa tidak bisa terhingga. Itulah sebagian daripada fadilah keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian apa hikmah di dalam melaksanakan ibadah puasa? Di dalam melaksanakan ibadah puasa banyak sekali hikmah. Tertera dalam kitab Hikmat Tafsir wa Falsafah. Di situ dikatakan beberapa hikmah melaksanakan puasa. Di antaranya puasa menumbuhkan sikap muraqabah, sikap awas diri, sikap merasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat tadi bapak-bapak melaksanakan wudu. Ketika wudu di samping kiri kanan ada juga orang yang wudu. Saat berkumur, sangat mungkin karena bisa bapak minum air kuburan tersebut dan orang yang di samping kiri kanan kita tidak tahu. Atau juga ketika kita berada di rumah dalam keadaan haus, lapar, sendirian, makanan ada, minuman ada, tidak kita padahal tidak ada orang yang tahu. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Karena kita merasakan karena kita tahu bahwasanya sekalipun orang-orang tidak tahu kami Allah Maha, itu masih Allah yang pertama dari pendidikan puasa. Nah,
kemudian sifat ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sifat muraqabah ini kita tanamkan dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan beberapa tanda. Yang pertama, sifat muraqabah itu adalah bentuk daripada pengamalan rukun agama. Rukun agama ada tiga, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, dalam ihsan itu ada dua. Yang pertama syahadat, menyaksikan Allah, kemudian muraqabah, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang muraqabah akan memiliki jiwa ijtinabul ma'asi wal asam. Orang yang muraqabah akan menjauhi apa yang dikatakan dosa atau yang dilarang. Bagaimana untuk bisa berbuat dosa? Kalau orang merasa dipantau oleh Allah seperti seorang anak, bagaimana mungkin berbuat salah ketika dipantau terus oleh seorang gurunya, seorang santri atau kiainya? Dia akan selalu berusaha untuk tidak maksiat atau benar. Ini efek yang sangat luar biasa sekali. Apalagi di masa sekarang ini, kalau sifat muraqabah ini ditanamkan dalam setiap umat Islam, Al-Ghazali mengatakan adalah sorti dunia al-jannah. Dunia yang seperti surga, dunia yang akan aman, dunia yang akan nyaman, tidak ada kejahatan, tidak akan ada korupsi, apalagi sampai mengurus terkait dengan dijadikan pertama yang negara rusak keinginan. Tidak akan mungkin dan tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada polisi, tidak bersembunyi di jasa. Pertanyaannya, kenapa masih dibutuhkan itu? Karena diakui atau tidak, di antara kita bahkan kebanyakan umat Islam masih belum mengenal sifat muraqabah, sifat empat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah efek yang paling besar sifat muraqabah. Itu menjauhi apa yang dilarang Allah. Begitu juga efek muraqabah yang melahirkan jiwa-jiwa yang jujur. Tidak ada seorang yang selingkuh, tidak akan ada seorang suami atau laki-laki yang berhenti nomor HP perempuan dan nama laki-laki atau sebaliknya. Begitu juga dengan sifat muraqabah itu tidak akan ada ya penjual tadi seperti program pertamanya, tidak akan ada penjual yang jelas menjual barang yang kadaluarsa dibuat parsial. Tidak akan ada seorang pedagang yang memiliki bahan makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kalau ingin negara kita yang aman nyaman, semuanya dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang bawah, tanamkan sifat muraqabah, merasa dipantau oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan muraqabah kita akan istiqomah, kita akan continue jalan ibadah dari mulai terutama bulan Ramadan ini, dari bulan pertama sampai terakhir. Namun saya tidak keistiqomahan kita masih terbatas. Tarawih hanya sampai beberapa malam saja, masjid-masjid pada biru bahkan sampai pasang tenda. Gerimis sedikit saja pada malam sudah tenda tidak terpasang untuk malam-malam berikutnya. Begitu juga masjid semakin maju ke depan. Pengisinya adalah orang-orang tua yang ramai berada di masjid dan ngomong dan juga stasiun serta tempat-tempat hiburan lain. Tapi kalau istiqomah, kalau muraqabah istiqomah dan tanggung. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat muraqabah akan senantiasa ikhlas di dalam beramal. Dia tidak peduli dalam artian ketika beramal, tidak peduli ada siapa, apakah ada orang, bahkan mungkin ada di belakang sekali. Apakah dia beramal sendiri ataupun dengan orang banyak? Kenapa demikian? Karena orang yang muraqabah, dia merasa dipantau Allah, sudah tidak dihiraukan cacian ujian dari manusia, karena dia sudah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
itulah karena kan Allah maka situ kita akan senantiasa menjadi orang polisi, orang ikhlas. Itu saja dari sekian banyak fadilah daripada Allah. Kemudian bagaimana kita tanamkan jiwa Allah ini pada diri kita. Untuk menanamkan jiwa Allah coba sekali baca Al-Quran, Al-Hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat yang menjurus kepada Allah. Pertama, kita mendengar membaca firman Allah. Allah Sami'ul Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Alimun, Allah Maha mengetahui, Wallahu Ta'ala Alim, Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Allah Alim dengan seluruh, Allah tahu tentang apa yang terlintas dalam hati kita, yang tersebut itu, yang terlintas yang tersebut saja Allah tahu, apalagi yang tidak terlintas. Allah Maha tahu. Kemudian juga baca sabda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi untuk menanamkan sifat Allah. Seorang sahabat Rasul yang disebut dengan Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Ketika beliau di perjalanan ada seorang hamba sahaya sedang menggembalakan domba yang jumlahnya begitu banyak. Umar bertanya kepada si pengembala, punya siapa itu? Punya tuan saya. Berapa jumlah? Saya tidak tahu. Tuan tahu kan? Apalagi tuan saya tidak tahu berapa ratus ribu domba yang ada dalam tanah. Kata Umar, kalau tuan tidak tahu, jual aja. Yang beberapa ekor saya akan harga dengan harga yang tinggi. Baru si pengembala itu menjawab, kalau Tuhan saya tidak tahu, apakah Tuhan saya tidak tahu? Itu jawaban yang sangat menggetarkan. Dalam artian sekalipun Tuhan saya tidak tahu, tapi Tuhan saya mahu. Maka langsung menanyakan, di mana Tuhan? Itu tak Tuhan. Kemudian Umat diberi apa saya itu dan dimerdekakan. Itulah sekalian salah satu daripada orang yang memiliki sifat Allah. Dia membawa keuntungan. Begitu juga dari Rasul. Demikian adalah sama-sama ambil hikmah kuasa Allah ini. Kita jangan hanya sampai mengambil fadilah